Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi dalam video pembelajaran matematika. Belajar bersama Pak Suhardi mudah dan asik. Untuk kali ini kita akan belajar materi kelas 8 semester 2 yaitu Teorema Pitagoras. Pada video kali ini kita akan membuktikan kebenaran dari Teorema Pitagoras. Oke, mari kita mulai. Untuk membuktikan Teorema Pitagoras, kita ketahui dulu Teorema Pitagoras seperti apa. Jadi, Teorema Pitagoras itu untuk segitiga siku-siku, ya, jika ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya A dan B, dan sisi miringnya kita namakan C. Oh iya, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang dari sebuah segitiga siku-siku, atau sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Maka teoremanya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kuadrat dari sisi miring adalah jumlah kuadrat dari dua sisi siku-sikunya. Oke, untuk membuktikan ini, salah satu caranya adalah seperti berikut. Kita buat sebuah persegi dengan panjang sisinya A ditambah B. Nah, di sini kita buat segitiga siku-siku ini kita kopikan di sini. Jadinya ini panjangnya A yang biru, ini panjangnya B. Nah, sehingga sisa yang bagian bawah ini adalah A. Dan kita buat juga segitiga siku-siku sama seperti yang tadi, tapi posisinya kita rubah. Dan pada ujung-ujung yang lain juga sama. Sedemikian hingga membentuk seperti ini. Ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, ini B, dan seterusnya. Sehingga yang tengah ini itu adalah sebuah persegi dengan panjang sisi C. Sehingga luasnya adalah C pangkat 2. Oke, gambar ini kita coba kopikan di sebelah sini. Selanjutnya kita geser segitiga yang kanan bawah ini ke atas. Dan segitiga yang kanan atas ini kita geser ke bawah. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan bentuk dari daerah yang berwarna merah. Kalau ini teratur, bentuknya persegi dengan luas C pangkat 2, maka luas daerah ini biarpun tidak berbentuk persegi sebenarnya adalah sama dengan daerah yang bentuk persegi. Ini sama-sama luasnya C pangkat 2. Kenapa sama? Karena tadi kita cuma menggeser saja. Kalau kita geser ke atas, berarti luas yang ditinggalkan sini dengan luas yang ditutup oleh segitiga ini sama. Dan kita geser yang sebelah sini juga sama. Luas yang ditinggalkan dengan luas yang ditutup sama. Sehingga luas yang berwarna merah ini sama-sama C kuadrat. Sekarang kita permudah lagi. Kita buat persegi berwarna kuning dan ungu. Nah, yang berwarna kuning ini persegi dengan panjang sisi B. Ya, tadi kan yang ditinggalkan berbentuk dua persegi berwarna kuning dan ungu. Yang kuning ini panjang sisinya B, yang ungu panjang sisinya A. Jadi luas yang ungu adalah A pangkat 2, luas yang kuning B pangkat 2. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan kalau A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu sebenarnya luasnya sama dengan luas C pangkat 2. Sehingga rumus dari
teorema Pitagoras ini terbukti benar. Atau kalau kita mungkin masih belum terlalu yakin, kita bisa coba tempelkan persegi ungu dan persegi kuning untuk menutupi persegi yang berwarna merah. Itu pas apa enggak? Kita coba. Yang kuning kita potong-potong sedemikian hingga. Terus yang ungu kita tempelkan. Ya, kita tempelkan di sini. Ternyata masih ada daerah yang belum tertutup. Kita coba tutup pakai persegi kuning yang sudah dipotong-potong. Bisa pas atau enggak? Satu potongan kita taruh di atas, satu potongan kita putar dan kita taruh di bawah. Potongan yang lain kita gunakan untuk nutup. Oke, ternyata pas menutupi. Ini semakin menguatkan kesimpulan bahwa A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu hasilnya adalah C pangkat 2. Teorema Pitagoras ini benar. Contoh penggunaan rumus Pitagoras. Contoh penggunaan rumus Pitagoras, kita lihat ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya A, sisi siku-sikunya 5 cm dan 12 cm. Kalian tidak usah bingung. Tadi kan rumusnya untuk sisi miring C. Kenapa di sini A? Ini bebas. Tidak harus C, tidak harus A, bisa X, bisa Y, bisa apapun. Intinya adalah ketika ditanyakan sisi miring, maka nanti kita adalah kuadratkan atau jumlahkan kuadrat dua sisi siku-siku. Kalau yang ditanyakan sisi miring. Jadi kita tulis di sini A pangkat 2 sama dengan 12 kuadrat dikuadratkan ditambah 5 kuadrat. Ya, A kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Sehingga A kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu 144. 5 kuadrat itu 25. Sehingga hasil jumlahnya adalah 169. Sehingga kalau A adalah akar dari 169. Atau hasilnya adalah 13 cm. Ya. Sebenarnya akar dari 169 itu bisa juga negatif 13 cm. Tetapi nggak mungkin panjang sisi sebuah segitiga itu negatif, tidak mungkin. Maka kita cukup ambil yang bernilai positif 13 cm. Jadi panjang sisi A adalah 13 cm. Sekarang bagaimana kalau kita disuruh mencari sisi siku-siku? Contohnya di sini. Salah satu sisi siku-sikunya belum diketahui, P. Sisi yang lain, ini sisi siku-siku yang lain diketahui 12 cm. Dan sisi miringnya 15 cm. Nah, ini jangan bingung loh. Ini sisi miringnya kok malah mendatar, tidak miring. Ya, seperti yang dijelaskan tadi di awal, sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang atau sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku. Jadi biarpun ini tidak miring, posisinya tidak miring, tapi kalau di depan sudut siku-siku, kita namakan sisi miring. Ya. Cara mencarinya, berarti kalau tadi ditanyakan sisi miring, atau ditanyakan sisi miring atau diketahui dua sisi siku-siku adalah kita jumlah, maka kalau ditanyakan salah satu sisi siku-siku, rumusnya adalah kuadrat sisi miring kita kurangi dengan kuadrat sisi siku-siku yang lain. Berarti P kuadrat sama dengan sisi miringnya 15, berarti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kita hitung 15 kuadrat itu 225, 12 kuadrat itu 144. Sehingga hasil dari P kuadrat adalah 81. P adalah akar dari 81 atau
9. Jadi panjang sisi P adalah 9 cm. Itu contoh penggunaan dari rumus Pitagoras. Selanjutnya adalah kegiatan harian siswa. Kegiatan harian siswa ini kita gunakan untuk mengecek kalian sudah memahami materi yang disampaikan atau belum. Ya, jadi kita akan menghitung panjang sisi miring A dari sebuah segitiga siku-siku jika diketahui panjang sisi siku-sikunya adalah 7 cm dan 24 cm. Silakan nanti kalian coba kerjakan menggunakan rumus Pitagoras yang baru saja kita bahas. Dan yang kedua, ada segitiga siku-siku juga dengan panjang sisi miringnya 17 cm dan salah satu sisi siku-sikunya 15 cm. Kalian mencari sisi siku-siku yang lain. Juga sama gunakan rumus Pitagoras yang sudah kita bahas barusan. Itu untuk video kali ini. Silakan kalian gunakan untuk belajar. Semoga kita bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.